Shalom Bapak Ibu sidang jemaat yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat hari ini saya ambil dari Injil Markus pasal yang ke-11 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-14 dengan perikop Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 murid meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun. Ia mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, jangan lagi seorang pun makan buah selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengar. Mari kita bersatu dalam doa. Saat ini Tuhan, kami bersyukur berterima kasih kepada-Mu atas kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bentar lagi Tuhan, kami akan merenungkan firman. Kuasai hati dan pikiran kami, serta terangi oleh kuasa Roh Kudus. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Shalom. Suatu ketika Yesus dan ke-12 murid berjalan kaki dari Betania menuju Yerusalem. Di tengah perjalanan Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat ada sebatang pohon ara yang berdaun lebat. Karena itu Yesus mendekati pohon ara itu dengan harapan pohon ara itu berbuah. Namun ketika ia sampai di bawah pohon ara itu, ternyata ia tidak mendapat apa-apa dari pohon ara itu. Karena memang belum musimnya berbuah. Ketika mendapati pohon ara yang tidak berbuah itu, Yesus menjadi marah dan ia mengutuk pohon ara. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, ketika kita mencermati dari nas ini, kita mendapatkan ada satu kejanggalan. Kejanggalan yakni ketika Yesus mengutuk pohon marah itu hanya karena tidak berbuah. Sementara dalam keterangannya dikatakan memang belum musim berbuah. Tentu heran sekali berdasarkan logika kita. Kenapa Yesus harus berbuat demikian? Maka muncul pertanyaan dari kita, apakah Yesus ini waras atau tidak? Saudara yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, justru melalui pohon ara yang dikutuk oleh Yesus ini sebenarnya Yesus ingin mengajarkan para muridnya tentang iman. Kenapa dikatakan mengajari tentang iman? Karena kalau kita memahami siapa Yesus, bagi Yesus tidaklah sulit untuk menciptakan makanan. Dari apapun yang ia mau. Bukankah ia pernah memberi makan 5.000 orang?
hanya berbekal 5 roti dan 2 ikan. Lalu apakah alasan Yesus sehingga mengutuk pohon ara itu? Apakah karena ia lapar? Juga tidak. Bukankah Yesus pernah berpuasa 40 hari tidak makan? Toh ia masih mampu untuk bertahan. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, karena dengan nas ini sebenarnya merupakan sebuah simbolis tentang pohon ara. Yesus ingin mengkritik tentang kehidupan keberimanan orang Israel. Orang Israel digambarkan sebagai atau seperti pohon ara. Mereka hanya berdaun lebat, tetapi tidak berbuah. Dari segi ritual keagamaan, mungkin mereka semarak, indah, namun hanya berdaun saja, tidak menampilkan buah dari keagamaan yang mereka imani. Jadi sangat jelas Bapak Ibu Saudara, karena ini merupakan simbolis dari kehidupan keberagamaan orang Israel, maka dapat kita paham. Memang benar Bapak Ibu Saudara, kalau pohon itu memiliki musim untuk berbuah. Tetapi ini menyangkut tentang iman dari seseorang, maka iman itu tidak bermusim. Kemudian berikutnya dari nas ini Bapak Ibu Saudara, mau dikatakan kepada kita sebagai orang percaya, ketika kita beriman kepada Yesus, kita tidak hanya berdaun saja, dipandang dari luar indah, lebat. Tapi ketika masuk ke dalam, menilik ke dalam, menengok ke dalam, ternyata tidak menghasilkan apa-apa. Bukan buah yang dihasilkan, tetapi hanya daun saja. Saudara yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sangat jelas pesan dari tindakan Yesus yang mengutuk pohon ara, yakni untuk menghasilkan buah. Alangkah malang ketika kita tidak menampilkan buah, yakni buah iman atau buah kepercayaan. Karena pada akhirnya kita sama seperti pohon ara yang dikutuk oleh Yesus. Melalui pesan nas ini Bapak Ibu Saudara, mari kita terus berbuah. Mari kita berbuah tidak mengenal musim. Artinya kita berbuah di musim yang tidak berbuah. Dengan kata lain, iman kita tidak mengenal musiman. Tapi iman kita terus konsisten setiap hari. Karena suatu waktu ketika Yesus datang meminta buah dari iman kita, apa yang akan kita berikan? Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Tuntun aku tinggal dalam kasih-Mu dan memahami